Takon dokter. Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira semuanya. Masih bareng Reta dan juga ada Dokter Kenyorini, dokter spesialis paru. Masih semangat ya dok? Iya semangat dong. Tentunya sampai jam 2 nanti kita bakalan membahas soal TB atau tuberkulosis ya. Buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan, masih Reta tunggu, langsung aja kirim SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Dan kali ini lanjut lagi seperti yang dikatakan oleh Dokter Kenyo tadi, bahwa tuberkulosis itu nggak hanya tuberkulosis paru-paru ya dok, ada banyak sekali jenisnya, mulai dari tadi ada tuberkulosis kelenjar dan lain sebagainya. Nah kalau kita diagnosis TB ya dok, amit-amitnya atau misalnya kita diagnosa TB yang lain, apakah sudah pasti kita mengidap TB paru dok? Kalau dia apa? Kalau misalnya kita diagnosa TB, misalnya kayak TB kelenjar gitu, ya, kita udah pasti terkena TB paru atau enggak dok? Oh tidak, enggak ya? Tidak. Jadi keterlibatan apakah paru ikut terlibat atau tidak, kita harus pastikan dengan ronsen dan cek dahak. Ya, jadi kadang-kadang tidak selalu ada kelainan di parunya. Jadi dia langsung dari saluran pernapasan masuk ke dalam kelenjar paru. Bukan kelenjar ya, tetapi masuk di dalam, ya bolehlah kelenjar paru, kemudian dia bisa masuk ke dalam darah langsung. Jadi tidak proses di paru. Jadi nggak ada kaitannya ya kalau misalnya kita mengidap mungkin TB kelenjar tapi kita tidak mengidap TB paru gitu ya dok ya? Iya bisa terjadi. Nah dok, kali ini kan masih di situasi pandemi, tapi alhamdulillahnya perkembangannya juga udah oke ya dok ya? Betul. Nah kalau di situasi pandemi seperti ini, gimana sih dok penanganannya? Apakah beda gitu? Oh iya, sebenarnya sama Mbak Reta. Pengobatannya sama, tetap minimal 6 bulan, menggunakan obat-obat yang berwarna merah, sama. Tidak ada bedanya, hanya kita harus memastikan dulu apakah betul kita TB atau ini hanya karena COVID ya. Karena kalau untuk pasien yang masih muda itu kelihatan gejalanya pada kalau dia kena COVID, gejalanya kan nampak ya, demam, batuk, nyeri tenggorokan ya. Tapi kalau untuk orang yang daya tahannya rendah seperti orang dengan gagal ginjal, orang penyakit jantung, gula, itu kadang-kadang keluhannya samar. Kadang-kadang tidak keluar batuknya, tetapi dia langsung sesak napas. Nah gitu. Jadi kita pastikan dulu. Oke, jadi intinya sama aja ya dok? Sama. Kalau misalnya pengidap TB nih dok, itu boleh vaksinasi atau enggak sih dok? Vaksin apa? Vaksin COVID. ini COVID-19 boleh. Ya? Oh boleh. Jadi kalau dia sebenarnya vaksin COVID ini boleh untuk semua orang, tidak ada terkecualinya. Tetapi jika dia sedang sakit, misalnya darahnya lagi tinggi-tingginya nih, darah tinggi, turunkan dulu, gitu. Turunkan dulu, sudah turun stabil baru bisa. Kalau dia punya asma, boleh vaksin. Tapi asmanya dikendalikan dulu supaya terkontrol, tidak sesak. Karena yang ditakutkan ada gejala KIPI namanya. Apa itu dok? KIPI itu setelah vaksinasi ada keluhan-keluhan yang menyerupai. Ya, namanya KIPI. Jadi dia keluhannya hampir sama ya, demam, kemudian nyeri gitu ya. Gitu. Nah, itu tadi yang apa? Yang berhubungan dengan vaksinasi ya dok. Jadi bisa untuk pasien siapapun. Vaksinasi. Intinya kalau misalnya kita lagi sakit gitu, nunggu dulu ya dok ya. Bukannya nggak boleh loh. Jadi tunggu sampai dia baik dulu, nggak lama biasanya. Nanti kalau asal dia sesuai dengan prosedur kita, pengobatan kita,
cepat baik, cepat dilakukan vaksin Oke, COVID. siap. Kira-kira ada kiat-kiat nggak nih dok dari dokter sendiri untuk melawan tuberkulosis di tengah situasi pandemi gitu? Oh iya, pakai masker terus. Ya, jadi sebenarnya kalau kita rasakan ya Mbak Reta ya, kalau kita menggunakan masker, ini kayaknya kita jarang sakit flu loh. Iya, Iya kan? betul Betul dok. kan? Karena dengan masker ini sebenarnya melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Kalau seandainya saya sakit flu atau saya sakit batuk TBC ya misalnya, terus saya pakai masker kan hanya untuk diri saya, tidak Iya, menularkan ke Mbak Mbak Reta Reta. dan lain sebagainya. Intinya kalau pakai masker sebenarnya jangan waktu COVID aja ya dok Iya ya. sebenarnya. Sebenarnya iya. saling dimanapun sekarang diusahakan pakai masker itu jadi suatu kebiasaan ya Iya, dok ya. kebiasaan baru. Cuman kadang-kadang kalau di media sosial kan, wah di sana sudah nggak pakai masker nih. Iya betul. Tetapi kalau di luar sana dia sangat menjaga kesehatan dengan baik. Kalau dia sakit pastilah menggunakan Iya. masker. Kalau di sini kan enggak. Iya. Waktu pandemi aja ya Iya, dok ya. betul. Intinya kalau buat pesona Inspira semuanya jadikan menggunakan masker ini suatu kebiasaan ya dok, karena Iya. juga dapat mencegah bakteri-bakteri tuberkulosis. Betul. Sekali lagi nih pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan langsung saja SMS atau WhatsApp di 0823 23839996. Nah dok, lanjut lagi nih untuk tuberkulosis sendiri ini tingkat kesembuhannya di angka berapa persen sih dok? Iya, sebenarnya kalau mau berobat dengan baik, dengan betul, itu bisa sembuh 85%. 85% ya dok? Iya, memang kenapa 85%? Karena kadang-kadang 15% ini yang ini tidak sembuh, ini banyak faktornya. Misalnya memang dia telat minum obatnya, Iya. misalnya jamnya sudah ditentukan, itu kan jam minum obat itu kan sudah ditentukan pagi Iya. ya. Dia minumnya kadang-kadang siang, kadang-kadang sore. Oh, itu ngaruh ya dok? Ngaruh dong, karena kuman Mycobacterium ini diobati per hari karena dia diperkirakan dia akan mati oke. dalam waktu 24 jam dengan obat itu. Kalau dia minumnya hari berikutnya adalah lebih dari 24 jam, ya dia akan aktif lagi dong. Oke. Gitu. Nah ini dok, ada pertanyaan yang masuk nih dok. Misalnya ibu hamil mengidap TB, apa aja sih dok yang perlu dilakukan? Mungkin ada tips-tips dari dokter Oh sendiri. iya, sama sebenarnya. Baik itu pasien anak, dewasa, hamil, sakit gula, semua sama. Pengobatannya minimal 6 bulan dengan pengobatan anti TBC yang berjumlah 4 macam obat itu sama. Kalau sebenarnya kiat-kiatnya untuk pasien untuk ibu hamil ya tetap harus minum obat, tidak usah ragu-ragu. Karena kalau tidak diobati, kalau sampai dahaknya itu masuk ke dalam kandungan, maka dia bisa menularkan ke anak, ke bayinya. Janinnya. Ya betul, maka namanya TBC kongenital, didapat dari pada saat dia masih di kandungan. Berarti nanti kalau lahir Si anak sudah kena TBC. Oke. Berarti langsung ya Bu dari Iya. ibunya makanan yang diserap itu. Iya betul. Oke, siap. Jadi untuk ibu hamil sebenarnya untuk pencegahannya sih sama saja ya dok dengan penderita-penderita lainnya. Tapi agar lebih hati-hati aja ya dok ya untuk para ibu hamil. Oke. Nah untuk TBC sendiri ini bisa kambuh nggak sih dok? Bisa. Semua penyakit bisa kambuh. Bisa kambuh. Tetapi kalau TBC ini kambuhnya kalau dia kemasukan kuman lagi. Kalau nggak kemasukan kuman nggak bisa. Intinya kuman itu masuk ke dalam saluran napas gitu aja. Intinya bisa kambuh ya dok bisa. Kalau orang bilang nggak bisa kambuh, bisa. Semua penyakit bisa kambuh. Coba flu aja bisa kambuh kan. COVID aja bisa kembali kena COVID lagi kan gitu. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya rendah ya dok ya. Iya. Dan biasanya TBC ini terjadi pada usia produktif. Usia produktif itu usia 15 tahun sampai 45 tahun. Ini sehingga ya ini karena usia-usia produktif ini maka produktivitasnya dia akan turun karena kena TBC. Kalau dia bekerja dia harus izin dulu, cuti dulu, ya kan? Apalagi kalau di kantor-kantor yang padat. Iya. Oke. Iya. Dan ini dok
kalau dari segi pencegahan, ada nggak sih kira-kira kalau tuberkulosis ada pantangan makanan untuk pengidap tuberkulosis? Ya, baik. Tidak ada, Mbak. Nggak ada. Tidak ada pantangan makanan untuk penyakit paru terutama TBC. Tidak ada. Okay. Justru yang dibutuhkan adalah gizi yang tinggi. Gizi Karena yang tinggi tadi ya. kan, karena dia makannya kurang baik, maka dia badannya kurus, kurang darah, sampai dia harus ditransfusi. Itu kan karena dia si kuman ini menempel di dalam darah, termasuk di situ adalah menyerang di untuk nafsu makan, sehingga nafsu makannya dia turun, nggak mau makan, darahnya kurang, kurang gizi jadinya gitu. Jadi nggak ada pantangan ya untuk makanan, malahan justru dituntut untuk makan memenuhi yang bergizi, nutrisi, betul. gitu ya dok ya. Jadi kalau mungkin orang awam yang kurang mengerti, kok kalau anak-anak jadi kalau kurang gizi kan jadi perutnya buncit ya. Kalau dewasa bukan perutnya yang buncit, tapi dok? Kakinya yang bengkak. Ya, kaki bengkak ini karena kurang gizi. Tapi kadang-kadang orang itu kan nggak ngerti ya. Ini kakinya bengkak karena jantungnya misalnya begitu kan belum tentu. Tapi itu karena kurang gizi. Pasti makannya kurang bergizi. Maka kita edukasi ke pasien biasanya dengan makan yang bergizi. Contohnya makan putih telur yang banyak, karena putih telur ini lebih banyak proteinnya dibandingkan kuningnya. Kemudian ikan, semua yang seger-seger. Intinya nggak ada pantangan ya dok. Jadi Pesona Inspira untuk mungkin para pengidap TBC tidak ada pantangan makanan ya. Justru malahan dituntut untuk selalu memenuhi nutrisi ya dok ya. Iya, 4 sehat 5 sempurna Mbak Reta. Nah sebelumnya buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan masih Reta tunggu, mumpung masih ada waktu sekitar 20 menitan. Langsung aja SMS atau WhatsApp di 082323839996. Ini ternyata udah ada pertanyaan yang masuk nih dok. Baik. Selamat siang dokter, dari Hisma. Apa yang terjadi jika penderita TBC tidak teratur atau lupa minum obat? Gimana ini dok? Silakan. Ya, jadi tadi sudah sedikit saya singgung ya. Jadi pengobatan itu harus tepat waktu ya untuk menentukan berhasil tidaknya pengobatan. Termasuk kenapa kok telat sehari harus mengulang? Iya, karena harus mengulang ya dok ya? Iya, harus mengulang, terutama untuk fase yang bulan ketiga. Itu kalau nanti sebentar saya cerita. Jadi pengobatannya harus tepat waktu karena ini berhubungan dengan si virus ini akan berkembang terus. Nah, supaya dia pada saat dia mereplikasi itu mengembangkan virusnya, kumannya lebih banyak, maka obatnya harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu ya itu tadi yang saya sampaikan, dia bisa nggak sembuh-sembuh, misalnya harusnya 2 bulan sudah negatif nih dahaknya, masih positif, kemudian kalau kita ronsen lukanya masih banyak, gitu. Kalau tidak tepat waktu, maka kita sarankan adalah pagi sebelum makan. Memang obat-obat TBC ini paling bagus diserap oleh perut pada saat perut kosong, jadi efeknya maksimal gitu. Nah kalau bulan ketiga itu sudah seminggu 3 kali minum obatnya. Kenapa boleh seminggu 3 kali? Karena si virus itu sudah dimatikan pada 2 bulan awal. 2 bulan awal. Itu sudah dibunuh habis-habisan. Tapi kan masih ada yang hidup, ada yang setengah mati ya. Nah yang setengah mati ini kita matikan pada saat bulan ketiga itu dengan seminggu 3 kali, 2 hari sekali minumnya. Nah 2 hari sekali ini kalau tidak minum 2 hari sekali, misalnya, waduh saya lupa harusnya Senin Rabu sampai Kamis saya belum minum lagi, ya nggak bisa karena si virus si kuman ini akan hidup kembali. Nah jadi nggak boleh. Itu akibatnya jika tidak sesuai dengan jadwalnya atau si virusnya ini sudah nggak mempan dikasih obat itu. Jadi nggak bisa kita obati. Jadi harus menggunakan panduan obat yang lain. Betul. Intinya harus rutin ya dok ya. Iya. Nggak boleh. Yang penting rutin. Istiqomah ya dok. Iya. Istiqomah. Rutin tepat waktu. Oke. Terima kasih nih dari Mbak Hisma. Dan nih dok, Reta itu sempat kayak cari-cari fakta seputar tuberkulosis sendiri. Ini masih ada stigma-stigma di masyarakat yang kayaknya masih jadi pertanyaan nih dok. Nah yang pertama ini, tuberkulosis
adalah penyakit yang diturunkan itu mitos atau fakta sih, Dok? Mitos dong. Faktanya Oke. tidak, kan tadi Iya, saya sampaikan dari percikan dahak. Iya, dari droplet itu ya, Dok ya? Ya, mungkin mungkin yang hamil tadi itu mungkin hamil kemudian dia menularkan, ya itu turunan, kan sebenarnya bukan kan? Iya, karena dia nggak mau berobat ibunya. Dan yang kedua, Dok, ini tuberkulosis bisa disembuhkan, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Kenyo. Itu fakta ya, Dok, bisa disembuhkan Bisa ya kalau dong. pengobatannya rutin. Bisa, beda sama COVID. Kalau COVID kan masih dicari nih obatnya, kita masih mencari-cari, meneliti terus. Tapi kalau TBC sudah pasti bisa disembuhkan Bisa dengan obat disembuhkan, oke. paket dari pemerintah itu. Ini ada juga, Dok, kayaknya stigma yang paling ngeri nih. Apa tuh? Katanya tuberkulosis penyakit guna-guna nih, Dok. Bukan ya, Dok ya? Enggak, diguna-guna pacarnya kali ya. Ada juga nih, Dok, di internet banyak sekali yang bilang kayak penyakit guna-guna, kena santet gitu. Oh Dok. iya, Sekali lagi bukan ya, Pesona Iya. Inspira, bahwa tuberkulosis sendiri tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Kenyo adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Iya, tuberculosis. betul sekali. Dan yang terakhir nih, Dok, tuberkulosis bisa ditularkan kontak fisik tadi. Betul. Iya ya, Dok ya, betul Iya, ya. kontak langsung ya. Ya. Asalkan dalam satu ruang ya, kontaknya erat gitu ya, Dok Iya, ya. Oke. terus dia ada kontak terus. Ya, Oke. misalnya anak dengan ibunya atau anak dengan yang ngasuh, itu bisa. Oke, siap. Itu mungkin beberapa statement tadi masih jadi pertanyaan, apalagi di Instagram ini, Dok, masih seperti TB penyakit guna-guna, itu enggak ya, Dok ya? Enggak lah. Oke, siap. Pesona Inspira, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Takon-Takon Dokter Wonosobo bareng Dokter Kenyo Rini, dokter spesialis paru yang juga anggota Ikatan Dokter Indonesia Wonosobo. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Oke, masih bareng Reta di sini dan juga ada Dokter Kenyo Rini, dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia Wonosobo, yang tentunya masih membahas soal tuberkulosis ya, Dok. Iya. Yang juga masih jadi permasalahan selain COVID-19, yang tentunya jadi penyakit atau juga permasalahan yang sebagai apa ya, Dok, faktor kematian di dunia ya, Dok ya. Ya, penyebab Oke. kematian. Dok, ini ada pertanyaan lagi yang masuk sebentar ya, Dok. Oke, dari Mbak Fraya di Laksono ini katanya mau tanya, Dok, saya dinyatakan TB paru, pas ronsen katanya ada flek-flek di paru. Saya batuk terus menerus, tapi saya tidak pernah batuk darah. Apakah benar saya terkena TB paru tanpa batuk darah? Itu gimana, Dok? Oh iya. Silakan. Jadi bisa saja tanpa batuk darah, nggak harus keluar darah. Tergantung di situ kelewatan pembuluh darah atau tidak. Kalau dia kelewatan pembuluh darah, pecah, ya maka akan keluar darah. Oke. Gitu. Nah, jadi berdasarkan apa? Itu adalah yang pertama adalah dengan kalau dewasa itu dari keluhan kita mengarah ke arah TBC, kemudian kita ronsen. Setelah ronsen kita cek dahak. Cek dahak itu harus karena untuk menentukan positif atau tidak. Gitu. Jadi kalau memang Mbak siapa tadi? Ini Mbak Fraya. Mbak Fraya dinyatakan TBC, minta untuk cek dahak di puskesmas. Kalau dari paru-paru sendiri, kalau orang pengidap TBC itu ada apanya sih, Dok, sebenarnya? Ada apa ya? Kumannya itu membuat seperti tahu ini enggak, pohon Natal. Ada apanya? Kayak apa kapas-kapasnya itu loh. Berkabut begitu. Paru-parunya seperti itu. Jadi ada kayak, makanya dibilang flek. Itu kan seperti luka seperti ya itu tadi, seperti kabut, seperti ada kapas di dalam pohon Natal itu kan ada kapas-kapasnya seperti itu. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mbak Fraya bahwa tuberkulosis paru-paru itu nggak selalu batuknya berdarah ya, Dok? Tidak selalu.
Oke. Lanjut lagi nih dok, ada dari Mbak Dea di Kasiran. Selamat siang dok, saya ingin bertanya, anak saya dari usia 1 sampai 5 bulan belum diimunisasi, dan di saat usia 6 bulan baru diimunisasi, dan imunisasi kedua bidan bilang supaya anak saya dites mantok. Apakah diharuskan tes mantok dok? Itu gimana dok? Iya. Kalau BCG itu biasanya diberikannya pada saat bayi lahir. Bayi lahir kemudian dikasih langsung BCG. Jadi vaksin BCG ini kita pergunakan untuk mencegah supaya di lain waktu atau pada saat dia kena kena kuman TBC maka sakitnya nggak parah. Oke, siap. Gitu. Nah, kalau baru 5 bulan baru diberikan, kemudian vaksin kedua saya nggak ngerti maksudnya vaksin kedua itu apa ya? Dok, ya? Cuman kalau mantuk tes itu memang tidak kita pergunakan secara rutin pada pasien atau anak-anak atau bayi yang setelah di vaksin BCG. Karena vaksin BCG itu adalah vaksin yang berisi si kuman atau virus yang dimatikan. Jadi otomatis kalau dimantuk maka dia akan positif. Sehingga kita tidak lakukan kecuali kalau memang dia ada gejala. Oke, siap. Itu ya. Itu biasanya kalau mantuk tes itu kita lakukan untuk penentukan diagnosis TB pada anak. Oke, kalau pada anak menggunakan tes mantuk ya Betul. dok. Tapi kalau untuk orang dewasa dok pakai tes ronsen dahak. ya? Oh dahak ya? Oh iya. Dahak namanya TCM. Apa dok? TCM. Oke, siap dok. Berhubung ini waktunya tinggal 4 menit lagi dok, mungkin untuk pencegahan dan biar semua yang mendengarkan di 92,1 FM ini jangan sampai terkena bakteri tuberkulosis, ini bagaimana dok? Ya, tetap menggunakan masker. Jadi selama pandemi pun kalau selama pandemi kan menggunakan masker ya. Iya. Seandainya nanti sudah dinyatakan endemis, maka boleh lepas masker. Tetap saran saya siapapun yang sakit pakai masker. Karena untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Gitu. Dan otomatis lagi kita harus makan yang bergizi ya. Bergizi tinggi. Kemudian cukup istirahat, jangan terlalu capek karena semua yang tidak seimbang maka akan menyebabkan sakit. Oke, jadi intinya tadi seperti yang dikatakan oleh Dokter Kenyo bahwa biar kita tidak terkena bakteri Mycobacterium tuberculosis, jangan lupa pakai masker ya dok. Jika makan sakit, makan makanan yang bergizi juga, betul. biar nutrisinya terpenuhi, daya tahan tubuh kita juga baik ya dok, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Ya, apapun sebenarnya. Oke, siap. Terakhir nih dok, ada closing statement dari Dokter Kenyo, monggo. Jadi kalau kemarin kita memperingati Hari TBC, setiap tahun itu kan beda ya temanya. Nah, untuk tema tahun 2022 temanya adalah investasi untuk eliminasi tuberkulosis. Itu akan selamatkan bangsa. Jadi investasi untuk eliminasi ini kita tujukan kepada siapapun. Ya, kita sebagai dokter, kemudian masyarakat, kita menghimbau ke masyarakat untuk ikut berinvestasi. Ayo kita berantas TBC. Kita eliminasi dari Indonesia, maka akan selamat bangsa dari TBC. Baik, Pesona Inspira, berikut takon-takon dokter hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 bersama Dokter Kenyo Rini, dokter spesialis paru yang juga anggota Ikatan Dokter